Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya berasal dari kelas L dengan NIM 249111040. Saya di sini akan mempresentasikan rencana pembelajaran mendalam untuk memenuhi UAS semester. Baik, yang pertama, rencana pembelajaran mendalam matematika, diagram vertikal dan horizontal pada fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama yaitu ada identitas, ada penyusun Susilawati, NIM 249111040, instansi SD 41 Kuranji, tahun pelajaran 2026 dan 2027, fase dan kelas, fase B, kelasnya yaitu kelas 4, materi pelajaran matematika, elemen analisis data dan peluang. Topik utamanya yaitu tentang diagram vertikal dan diagram horizontal. Selanjutnya materinya diagram vertikal dan diagram horizontal. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 kali 35 menit, 2 kali JP. Selanjutnya yaitu ada B, identifikasi. Yang pertama yaitu ada karakteristik peserta didik. Peserta didik kelas 4 umumnya berusia 9 sampai 10 tahun dan berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, peserta didik mulai mampu berpikir logis terhadap objek atau situasi yang nyata, serta mampu memahami hubungan antara data dan representasinya dalam bentuk tabel maupun diagram. Mereka belajar lebih efektif melalui kegiatan mengamati, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan media konkret seperti gambar atau contoh yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu awal kemampuan, peserta didik mampu membaca dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel, serta memiliki kemampuan membandingkan banyaknya satu objek. Namun, sebagian peserta didik masih memerlukan bimbingan dalam mengubah data dari tabel ke dalam bentuk diagram vertikal maupun diagram horizontal, serta menginterpretasikan informasi yang terdapat pada diagram. Yang ketiga, minat belajar. Di sini, peserta didik tertarik pada pembelajaran yang menggunakan gambar, warna, media, permainan edukatif, dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hobi, makanan, favorit, atau tinggi badan teman sekelas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kebutuhan belajar. Nah, di sini peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang beragam sehingga memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik membutuhkan media berupa tabel, gambar, kartu data, serta diagram berwarna untuk mempermudah memahami hubungan antara data dan penyajiannya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada materi pembelajaran yaitu diagram vertikal dan diagram horizontal. Yang pertama yaitu ada pengetahuan faktual. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengenal pengertian data dan pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengenal bentuk penyajian data dalam bentuk tabel, diagram vertikal, dan diagram horizontal. Yang ketiga, yaitu mengenal komponen-komponen pada diagram vertikal, diagram horizontal, seperti judul diagram, sumbu, kategori, skala, dan batang diagram. Selanjutnya yang keempat, mengetahui bahwa panjang batang pada diagram menunjukkan banyaknya pada setiap kategori. Yang kelima yaitu mengenal contoh penyajian data sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti data hobi siswa, buah favorit, jenis hewan peliharaan, atau olahraga favoritnya. Selanjutnya yang B yaitu pengetahuan konseptual. Di sini terdapat
5. Yang pertama yaitu memahami bahwa diagram merupakan salah satu cara menyajikan data agar lebih mudah dibaca dan difahami. Selanjutnya, memahami hubungan antara data dan tabel dengan penyajiannya dalam diagram vertikal maupun diagram horizontal. Selanjutnya, memahami bahwa setiap batang pada diagram mewakili jumlah data sesuai dengan skala yang digunakan. Dan selanjutnya, memahami cara membandingkan banyaknya data melalui panjang batang diagram. Selanjutnya yaitu memahami cara menginterpresentasikan informasi itu praktek pedagogis. Di sini pembelajaran dilakukan dengan yang pertama yaitu model discovery learning. Yang kedua, Nah, di dalam model discovery learning ini, langkah-langkah model discovery learning ini adalah yang pertama yaitu simulation atau pemberian rangsangan. Selanjutnya problem statement atau identifikasi masalah. Selanjutnya data collection atau pengumpulan data. Selanjutnya data projecting atau pengolahan data. Selanjutnya ada pembuktian. Dan selanjutnya ada menarik kesimpulan. Selanjutnya ada metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan deep learning. Menurut ini nggak salah. Selanjutnya yaitu ada pendekatan deep learning. Selanjutnya kita masuk kepada lingkungan pembelajaran. Yang pertama yaitu tempat belajar seperti ruangan kelas yang mendukung diskusi kelompok dan dukungan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Selanjutnya lingkungan sekolah dan rumah sebagai sumber belajar nyata dan media penunjang. Selanjutnya yaitu budaya belajar, ada kolaborasi, bekerja sama dengan kelompok, ada bernalar kritis, menganalisis, dan memverifikasi hasil. Selanjutnya ada kreatif, menjawab pertanyaan dan mengisi LKPD. Selanjutnya mandiri, berani mencoba dan membuat catatan materi yang penting. Selanjutnya komunikasi, penyampaian hasil presentasi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pemanfaatan digital. Pada pembelajaran, di sini memutarkan video pembelajaran melalui proyek atau layar interaktif untuk membantu peserta didik memahami konsep. Eh, Bisa dilihat dari link yang saya cantumkan di sini. Selanjutnya yaitu memanfaatkan aplikasi presentasi seperti PowerPoint untuk menyajikan materi. Ada juga saya sediakan linknya di sini. Selanjutnya media spinner untuk presentasi. Selanjutnya kita masuk kepada kemitraan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Guru bukan lagi sekedar sumber ilmu tunggal, melainkan seorang fasilitator yang mengarahkan potensi murid. Dalam kemitraan ini, guru berperan untuk yang pertama untuk peserta didik. Peserta didik adalah pusat dari seluruh proses pendidikan. Selanjutnya ada orang tua untuk memberikan dukungan moral dan ruang belajar yang kondusif tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Selanjutnya D, pengalaman belajar. Ada kegiatan awal itu waktunya tuh 10 menit atau orientasi bermakna. Yang pertama tuh guru menyampaikan salam. Yang kedua, menyapa peserta didik dengan ramah dan mengajak berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan cara yang menyenangkan, misalnya menggunakan permainan tepuk semangat atau salam numerasi. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu nasional atau lagu penyemangat. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari diagram vertikal dan diagram horizontal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan gambar atau video sederhana yang berisi data, misalnya data buah favorit atau olahraga favorit siswa.
Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan pemantik. Contohnya seperti, menurut kalian, bagaimana agar data ini lebih mudah dibaca? Atau, apakah kalian pernah melihat diagram di koran, di televisi, atau di internet? Selanjutnya, guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti. Di sini waktunya 50 menit. Yang pertama yaitu tahap simulation atau pemberian rangsangan. Di sini waktunya 10 menit. Guru menyampaikan sebuah tabel yang berisi data sederhana, misalnya jumlah siswa yang menyukai berbagai jenis buah. Selanjutnya, peserta didik mengamati tabel tersebut secara mandiri. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik, data manakah yang paling banyak. Selanjutnya yaitu B, problem statement. Di sini waktunya ada 5 menit. Di sini kita akan membahas dari identifikasi masalah. Yang pertama, guru mengajak peserta didik merumuskan masalah secara bersama. Selanjutnya, oh, guru mengajak pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan di papan tulis. Contohnya seperti bagaimana cara menyajikan data agar lebih menarik dan mudah dibandingkan. Selanjutnya, C, tahap 3 atau collection atau pengumpulan data. Di sini waktunya 10 menit. Di sini peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok heterogen. Selanjutnya setiap kelompok itu memperoleh LKPD. Selanjutnya peserta didik mengamati LKPD. Peserta didik mengamati petunjuk LKPD. Selanjutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompok. Dan selanjutnya guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu tahap keempat atau data processing atau pengolahan data. Di sini waktunya 15 menit. Peserta didik itu mengubah data pada tabel menjadi diagram vertikal dan diagram horizontal. Selanjutnya, peserta didik menggunakan penggaris dan pensil warna agar diagram menjadi rapi. Selanjutnya, peserta didik mengisi semua perintah soal dalam LKPD yang tersedia. Selanjutnya, guru berkeliling dan memberikan bimbingan. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi mengenai data terbanyak, data tersedikit, terselisih setiap kategori. Tahap yang kelima yaitu pembuktian. Di sini waktunya ada 5 menit. Di sini perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Selanjutnya, kelompok lain memberikan tanggapan. Selanjutnya, guru bersama peserta didik mengecek ketetapan skala, ketetapan panjang, batang, ketetapan penulis, kategori kesesuaian data dengan tabel. Tahap yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Di sini waktunya juga 5 menit. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan bahwa diagram membantu menyajikan data secara lebih jelas. Diagram vertikal dan horizontal memiliki informasi yang sama. Selanjutnya, peserta didik menuliskan kesimpulan dalam buku catatan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Di sini waktunya 10 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan apresiasi kepada seluruh kelompok atas kerjasama dan partisipasinya. Selanjutnya, guru memberikan penguatan mengenai pentingnya kemampuan membaca dan menyajikan data dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif secara individu. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian refleksi. Di sini ada refleksi guru. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Apakah kendala yang ditemukan selama pembelajaran berlangsung?
Oh, dan selanjutnya, bagaimana mengatasi kendala tersebut? Selanjutnya, apakah aktivitas pembelajaran hari ini mampu membuat antusiasme murid? Oh, di sini juga terdapat refleksi peserta didik seperti pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Oh, di sini ada asesmen pada awal pembelajaran, ada asesmen dia diagno dia Selanjutnya, kita masuk kepada asesmen pembelajaran. Di sini, asesmen pada awal pembelajaran, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen pengetahuan awal peserta didik, karakter, minat, dan gaya belajar. Selanjutnya, asesmen pada proses pembelajaran, yaitu asesmen formatif. Penilaian selama proses pembelajaran meliputi sikap dan keterampilan. Selanjutnya yaitu asesmen pada akhir pembelajaran atau asesmen sumatif. Di sini penilaian pengetahuan diakhiri pembelajaran atau evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran dari bahan ajarnya yang sudah saya bikin, bisa dilihat. Di sini juga terdapat lampiran media pembelajaran. Yang pertama ada media video, terdapat juga linknya yang sudah saya cantumkan, bisa dilihat. Selanjutnya ada media pembelajaran PPT, ada juga linknya. Selanjutnya ada media konkret juga. Selanjutnya ada media spinner untuk presentasinya juga. Ada juga linknya saya cantumkan di sini. Dan selanjutnya saya juga memberikan lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini terdapat nama, kelompok, tanggalnya. Ada juga diagram horizontal, ada juga diagram vertikal. Selanjutnya ada juga soal evaluasinya. Bisa dilihat. Ada soal evaluasi juga. Selanjutnya ada lampiran asesmen. Asesmen diagnostik pada awal pembelajaran tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Bentuk kegiatannya tuh guru memberikan pertanyaan pemantik, lisan atau pertanyaan pemantik. Contohnya seperti, apakah kalian pernah melihat diagram di koran, televisi, atau internet? Mengapa data sering disajikan dalam bentuk diagram? Seperti itu. Di sini juga ada rubrik penilaian diagnostiknya, ada kriteria, ada skor, ada deskripsinya juga. Dan sini juga terdapat asesmen formatifnya. Nah, bisa dapat dilihat. Ada juga asesmen sumatif atau akhir pertemuan. Selanjutnya ada pedoman penilaian soal tes dan hasil belajar. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.